Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Putri Fitriani, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Pancasakti Tegal, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Seminar Nasional PPG Universitas Pancasakti Tegal tahun 2023 mengenai peningkatan motivasi dan hasil belajar pendidikan Pancasila melalui model kooperatif tipe TGT atau Tim Games Turnamen Berbantuan DADU. Latar belakang adanya penelitian ini adalah faktor penting yang menunjang keberhasilan dalam proses belajar adalah motivasi dan hasil belajar. Keduanya menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebelumnya, untuk penelitian ini dilaksanakan di UPTD SPF SMP Negeri 12 Tegal dengan fokus pada penelitian tindakan kelas di kelas 7A. Motivasi belajar peserta didik menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar mereka mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelum adanya penelitian, ini terdapat beberapa temuan bahwa di kelas 7A SMP Negeri 12 Kota Tegal itu memiliki motivasi belajar yang rendah pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Hal ini nanti akan berdampak pada rendahnya ketercapaian peserta didik terhadap KKTP yang telah ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan hasil observasi di kelas 7A, dapat ditemukan bahwa yang pertama, motivasi belajar peserta didik masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, kehadiran peserta didik yang masih fluktuatif, kemudian peserta didik cenderung pasif dalam pembelajaran, dan juga kurangnya pemahaman peserta didik. Yang kedua, suasana kelas selama proses pembelajaran berlangsung itu kurang kondusif, sehingga hanya sebagian yang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan yang ketiga, jumlah peserta didik yang mencapai KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran hanya 6 peserta didik atau sebesar 14%. Hal ini yang mendasari dilakukannya penelitian tindakan kelas kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar peserta didik, khususnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam PTK kolaboratif ini, pertama, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang menggunakan dua variabel. Dari ranah afektif, variabel yang digunakan adalah motivasi belajar, sedangkan dari ranah kognitif adalah hasil belajar. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yang diimplementasikan dalam 2 siklus, di mana setiap siklus ini terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga refleksi. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis kognitif dan juga analisis deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest peserta didik, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi. Kemudian pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan rumus statistika sederhana, antara lain sebagai berikut. Untuk mengolah data hasil belajar dilakukan dengan mencari rata-rata klasikal dan besar persentase capaian KKTP. Rumusnya adalah rata-rata klasikal dicari dengan menjumlahkan jumlah data dibagi dengan banyak data. Kemudian untuk presentasi KKTP melalui banyak data yang mencapai KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dibagi banyak data kemudian dikali dengan 100%. Untuk mengolah data tingkat motivasi belajar dilakukan dengan menggunakan rumus interval di mana skor tertinggi dikurangi dengan skor terendah dibagi dengan banyaknya kategori yang digunakan. Kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian ini, hasil secara keseluruhan
menjelaskan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan berbantuan dadu ternyata mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik di UPTD SPF SMP Negeri 12 Kota Tegal, khususnya di kelas 7A. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan motivasi belajar selama 2 siklus dan juga peningkatan hasil belajar. Untuk yang pertama, kita bahas mengenai peningkatan motivasi belajar. Sebelumnya, motivasi belajar yang kami gunakan menggunakan 4 kategori, yaitu ketertarikan, yang kedua usaha atau upaya untuk sukses, yang ketiga ketekunan, dan yang keempat rasa percaya diri. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dari kondisi awal kemudian ke siklus 1 dan juga siklus 2 itu terdapat peningkatan dalam setiap indikator motivasi belajar yang digunakan. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen dengan berbantuan dadu pada mata pelajaran pendidikan Pancasila mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 7A lebih dari 75% dalam setiap indikatornya. Kemudian hasil mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik. Penerapan model kooperatif ini ternyata mampu meningkatkan hasil peserta didik kelas 7A pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari presentasi peserta didik yang mencapai KKTP di akhir siklus 2 mencapai 86%. Kemudian dapat dilihat di tabel 4 bahwa sebelum adanya tindakan, jumlah peserta didik yang mencapai KKTP hanya 4 orang atau 14%, kemudian dilakukan tindakan dengan menerapkan model kooperatif tipe Team Games Turnamen dengan berbantuan dadu, sehingga diperoleh data pada siklus 1 jumlah frekuensi KKTP kelas 7A meningkat menjadi 57%. Kemudian pada siklus 2 kembali mengalami peningkatan hingga ke 86%. Dari hasil penelitian ini berarti dapat diketahui bahwa peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar ini telah mencapai batas keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berikut ini adalah dokumentasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan model cooperative learning tipe Team Games Turnamen dengan berbantuan dadu. Di sini dilihat pertama ada guru mendampingi peserta didik ketika proses diskusi berlangsung, kemudian guru juga menyampaikan konten pembelajaran, yang ketiga juga guru memandu jalannya turnamen. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya, saya harap sebagai guru profesional kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Cukup sekian, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.